Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini aku baru aja melihat video permintaan maaf dari Denny Darko ke Deddy Corbuzier. Permintaan maaf di mana dia menyatakan bahwa sebenarnya video yang sudah dihapus olehnya, Denny Darko ya, itu adalah kebohongan, di mana dia mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah tahu bahwa Deddy Corbuzier itu keluar tidak aktif di sosial media itu ya, itu karena dia terkena COVID-19. Dan Deddy Corbuzier marah besar di Instagramnya dan menyatakan bahwa Denny Darko itu pembohong besar dan bullshit atau omong kosong begitu. Kemudian hari ini Denny Darko sudah meminta maafnya. Kita akan bahas ini lebih jauh kenapa Denny Darko sampai melakukan hal kebohongan seperti itu. Karena menurut aku ya, pada saat seorang peramal yang Denny Darko klaim selama ini dia bisa melihat, memprediksi masa depan begitu, dan Master Deddy Corbuzier sudah mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar di Instagramnya, itu sih bisa menjadi pembunuh karir. Karena kita lihat ya, ada beberapa orang juga YouTuber yang kena masalah dengan Deddy Corbuzier. Kita lihat aja sekarang sudah karirnya juga menghilang begitu. Tapi kita lihat dulu deh klarifikasi dari Denny Darko. Please forgive me, Master Deddy Corbuzier. Di video ini saya Denny Darko dengan segala kerendahan hati ingin memohon maaf kepada kalian semua atas kegaduhan yang saya dan konten saya timbulkan berkaitan dengan off-nya Master Deddy Corbuzier dari medsos dan podcastnya. Dimana di video pertama yang masih bisa disaksikan sampai saat ini mengenai ramalan mengapa beliau off. Meminta maaf atas kegaduhan. Jadi kalau nggak gaduh, nggak minta maaf begitu. Well, I don't know exactly. Mungkin kalau Master Deddy tidak bersuara, mungkin tidak akan minta maaf juga. Well, it makes sense gitu. Kalau untuk video yang pertama, di mana Denny Darko tuh memprediksi bahwa kenapa Master Deddy itu off dari sosial media beberapa waktu lalu, itu dari Master Deddy tidak masalah. Nggak ada masalah sama sekali, namanya juga entertainment. Ramal-meramal itu adalah hal yang biasa bagi dunia entertainment. Ada yang benar, ada yang salah. Itu adalah hal yang wajar-wajar aja. Bukan itu yang menjadi permasalahan utamanya dari Master Deddy. Kenapa dia sampai marah sebegitunya? Dan di sana saya katakan bahwa beliau off bukan karena COVID-19. Dan ternyata saya salah, ramalan saya keliru. Sepertinya memang tidak mungkin bisa saya menerawang seorang Master Deddy Corbuzier. Sepertinya memang tidak bisa untuk menerawang seorang Master Deddy Corbuzier. Menurut aku, Deddy Corbuzier adalah manusia biasa aja sih, sama seperti aku. Walaupun Deddy Corbuzier sangatlah sukses dengan pencapaiannya, tapi menurut aku nggak mungkin sih kita tuh bisa melihat masa depan seseorang secara jelas. Mungkin kalau hanya opini-opini, prediksi-prediksi, mungkin bisa seperti itu. Tapi menurut aku mohon maaf ya dari Mas Denny ini, banyak opini dan juga prediksinya Mas Denny itu sebenarnya bukan ramalan, tapi hanya opini dan juga prediksi yang menjadi salah pada saat ini diklaim menjadi ramalan. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah hiburan, tapi aku pernah punya pengalaman, ini mungkin sedikit flashback kenapa aku begitu vokal dengan ramalan seperti ini. Dulu aku pernah memiliki pengalaman yang sangat buruk dengan ramalan orang di kampungku. Jadi dulu pada saat aku lulus SMA, aku sempat diramal sama seorang orang tua di kampungku, dan ibuku itu sangat mendengarkannya. Efeknya apa? Aku dulu sempat berantem, ribut, tidak boleh kuliah karena mendengarkan ramalan seorang mbah tersebut, orang tua di kampungku. Isinya ramalannya begini, dibilangin ke emakku gitu kan ya, anjas iki gedene ora iso dadi opo-opo. Artinya anjas ini kalau sudah besar nggak bisa jadi apa-apa. Jadi kalau sudah lulus sekolah SMA langsung dadi ke PNS wae nyogok bayar. Jadi setelah lulus SMA jadikan aja PNS, bayar aja daripada uangnya buat kuliah. Nah, ibuku tuh mendengarkan si peramal ini di kampungku, jadi aku dulu nggak ngerti karena masih kecil kan ya, nggak ngerti bagaimana berkomunikasi, memberikan analogika, nggak ngerti seperti apa, cuman yang aku lakukan adalah berontak. Berontaknya tuh kesannya kayak anak durhaka gitu, nggak mau dengerin orang tua. Sebenarnya bukan mau jadi anak durhaka, tapi lebih karena nggak ngerti, kata-katanya itu nggak ngerti, harus mengucapkan apa, tapi aku yakin ini nggak bener, nggak masuk akal begitu loh. Ya, sekarang aku sudah dewasa, sudah tahu sebenarnya maksudnya ibuku adalah baik kan ya.
ingin memberikan masa depan terbaik buat anaknya, tapi karena memang budayanya mendengarkan masih banyak orang percaya dengan dukun, ramal-ramalan. Nah, mungkin bagi si peramal tersebut, mbah tersebut ya, mungkin sudah lupa pernah ngomong begitu sama ibuku, atau bahkan ibuku juga lupa ngomong seperti itu ke aku, karena yang mengalami, yang mendapatkan efeknya adalah aku pribadi gitu. Ini juga sama, di era digital seperti ini, aku dulu berpikir bahwa sekarang kayaknya udah nggak ada lagi deh orang percaya dengan ramal-ramalan. Ternyata masih banyak juga kan ya. Ya, kalau untuk senang-senang hiburan fine, tapi ternyata kan nggak seperti itu. Di masyarakat kita masih banyak orang yang mengambil keputusan hidupnya, keputusan hidup orang lain hanya berdasarkan ramalan-ramalan yang which is ini adalah sebuah edukasi bagi aku dengan Deddy Corbuzier. Vokal ngomong seperti ini bukan hanya Deddy Corbuzier menurut aku, siapapun orangnya menurut aku agak mustahil ya kita bisa melihat apa yang akan terjadi di kedepannya. So, itu adalah bagian pertama kenapa aku vokal dengan Denny Darko untuk ramalan ini. Kemudian di video berikutnya yang tidak berisi ramalan, yang kemarin pagi sudah saya take down, saya katakan bahwa sebenarnya saya sudah tahu kalau beliau sedang masa pemulihan COVID-19 dari seseorang yang melarang saya untuk menyebutkan identitasnya, yang mana dalam konten ini ingin saya tegaskan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Oke, jadi sudah mengakui kebohongannya. Aku di sini sangat apresiasi buat Denny Darko karena tidak semua orang juga punya jiwa besar mengakui kesalahannya, dan ini dia mengakui bukanlah ramalan, tapi ini lebih kebohongan dia sendiri dan tidak benar ada seseorang yang memberikan informasi ini. Karena menurut Deddy Corbuzier hanya ada 5 jenderal yang tahu tentang dia sakit karena COVID yang merawat dia di rumah sakit. Maksudnya kalau ini tidak diklarifikasi artinya kan mengadu domba ya antara Deddy Corbuzier dengan sahabat-sahabat yang jenderal tersebut. Artinya ada seseorang yang membocorkan kebohongan ini kan. Itu kan bisa menjadi topik lain, adu domba kan. Itu adalah bahagianya, tapi bagian lainnya maksudku. Tapi yang aku salut, Denny Darko luar biasa sudah mau meminta maaf di depan umum, meletakkan egonya, meletakkan seorang Denny Darko dengan pencapaian yang luar biasa selama ini di dunia entertainment Indonesia, itu diletakkan jauh-jauh. Itu yang harus aku apresiasi banget sih ya. Nah, kemudian tidak hanya Master Deddy aja yang sempat kesel sebenarnya. Kalau aku lihat juga dari Instagramnya Deddy Corbuzier pada saat dia memposting tentang ini, Ivan Gunawan pun juga menuliskan sesuatu hal di sini. Wow, pas banget nih Master, kemarin baru kena sama Ruben Onsu. Ya, ini sebenarnya kalau kalian masih ingat, ini adalah bagian di mana video Denny Darko juga membahas Ivan Gunawan yang dinilai menghina profesi pembantu. Videonya juga sudah tidak ada, sudah dihapus. Jadi di video tersebut mungkin Ivan Gunawannya komplain juga kan ya, karena kesannya di video tersebut memanas-manasi, membuat kesan bahwa memang Ivan Gunawan tuh menghina pembantu gitu, terlepas pro dan kontra kan ya. Dan aku nggak tahu kenapa kok Ivan Gunawan juga mention Ruben Onsu. Ada apa dengan Ruben Onsu? Aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Yang aku tahu hanyalah Ivan Gunawan aja. Kalau kalian tahu masalahnya dengan Ruben Onsu, kalian juga boleh komentar sih di kolom video ini. Terus juga Master Corbuzier bilang, gue nggak tahu masalah apaan. Jadi memang tidak ada hubungannya dengan kasus itu. Ini adalah hubungannya dengan video yang keduanya dari Denny Darko ya, yang bilang bahwa dia sebenarnya dikasih tahu sama seseorang bahwa Master Deddy itu kena COVID-19. Oke? Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang memberitahukan kepada saya tentang hal tersebut, sehingga perihal pemberitahuan seseorang kepada saya itu tentang kondisi beliau di video kedua saya adalah sebuah kebohongan. Oke. Saya juga sedang memohon maaf kepada Master Deddy Corbuzier secara pribadi karena hal ini, dan saya sangat sedih. Oke, jadi salut untuk Denny Darko karena mau berjiwa besar meminta maaf atas kebohongannya. Nobody's perfect gitu kan ya. Aku juga sekali lagi, aku tidak merasa lebih baik dari Denny Darko. Aku pun juga pasti punya kesalahan, dan Denny Darko juga punya kesalahan.
Tapi bukan berarti hanya karena Denny Darko melakukan kesalahan berbeda lantas aku merasa lebih baik dari beliau, sama sekali tidak. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita kritisi, terutama dalam segi ramalan ya. Karena efeknya suka nggak suka, memang seperti ku ceritakan tadi, aku pun pernah mendapatkan pengalaman buruk hidup hanya karena sebuah ramalan. Dari ramalan tersebut malah dijadikan jadi sebagai apa ya, jalan penentu hidup bagi sebagian orang begitu di daerah terutama. Oke, dan mudah-mudahan sih apa ya, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kalian apa ya, mendengarkan, percaya dengan ramalan itu adalah hak kalian. Tapi bagi aku sih ya, kalau menurut aku, karena kan banyak sekarang konten-konten video juga ramalan-ramalan seperti ini. Menurut aku mereka ini sebenarnya bukan meramal sih, tapi lebih ke opini, lebih ke prediksi, kemudian diklaimnya sebagai ramalan gitu. Menurut aku itu tidaklah benar, dan aku pribadi kalau ditanyakan apakah percaya dengan ramalan atau tidak, aku sama sekali tidak percaya dengan ramalan gitu. Dan hal-hal yang selama ini kalian dengar mungkin dari Denny Darko atau peramal-peramal yang lainnya, menurut aku itu bukan ramalan, tapi hanyalah prediksi-prediksi atau opini-opini semata aja. Kalau ramalan itu, ya nggak usah dibahas, kalian sudah ngerti lah. Menurut aku sih berbahaya kalau kita percaya begituan. Oke, I think that's all. Thank you very much for watching this video. Kita tunggu nanti apakah Master Dedi akan memaafkan Denny Darko, karena Denny Darko bilang sudah menghubungi secara personal, tapi belum ada respon sepertinya. Well, it makes sense gitu. Mungkin karena ini membuat kegaduhannya di sosial media, lantas Deddy Corbuzier juga pun membalasnya melalui sosial media juga. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini, dan juga berikan like serta subscribe channel YouTube ini. Kau pun kerap. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.